Halo, selamat bergabung di Simikoto Channel. Oke, pada kali ini di video ini akan menunjukkan salah satu teknik perbaikan JT yang sudah rusak. Jadi kondisi betonnya sudah retak, ada yang sudah hancur dan bahkan tulang-tulangannya juga sudah keropos sekali. Disebabkan karena air merembes ke dalam sudah bertahun-tahun. Oke, untuk tahapan-tahapan pekerjaannya simak saja video berikut ini. Nah, langkah pertama adalah chipping beton. Kita sama-sama melihat bagaimana kondisi permukaan betonnya. Untuk melihat kondisi tulangannya, saya akan mempercepat videonya. Selamat menikmati. Oke, ini dia hasilnya. Kita bisa sama-sama melihat situasinya. Jadi tadi walaupun kita melihat dari permukaan beton kondisinya masih kelihatan bagus gitu, tapi karena udah ada retakan, itu air asin bisa merembes ke dalam dan menyebabkan kerusakan pada tulangan. Dipastikan kondisi beton yang sudah rusak harus terchipping semua, harus benar-benar bersih, karena itu nanti akan mempengaruhi kekuatan grouting ke beton lama. Nah, ini di hasilnya. Untuk kedalaman chipping beton ini sekitar 120 mm rata-rata ya, sehingga dia nanti ada space untuk ikatan tulangan baru dan ikatan lama. Masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu penambahan tulangan, bukan penggantian tulangan ya. Nah, jadi di sini kondisi-kondisi tulangan yang sudah rusak, nah, bisa kita lihat di video ini. Tulang-tulang yang sudah keropos atau yang sudah patah akan ditambal kembali sesuai jumlah yang ada di kondisi existing. Jadi kita mengusahakan seminim mungkin memotong tulangan yang lama, itu mungkin akan menyebabkan perlemahan nantinya kalau terlalu banyak dipotong. Jadi tulangan baru langsung disisir saja di sampingnya, jumlahnya sesuai dengan jumlah di existing. Di sini mungkin 95% itu sengkangnya ditambahi semua ya, tulangan utama mungkin hanya beberapa saja. Nah, kemudian dipastikan untuk ikatannya, tulangan yang baru dipasang harus rapat dengan tulangan existing, jadi nanti selimut betonnya tidak berkurang ya. Itu kalau untuk bangunan air itu minimal 75 mm. Nah, sekarang masuk ke tahapan berikutnya, yaitu proteksi rebar. Ini sejenis chemical protection steel ya. Ini salah satu produk dari BASF, namanya Master Emaco P5000. Tulangan baru akan langsung dikasih proteksi, dan tulang-tulang existing yang kondisinya tadi berkarat itu harus dibersihkan terlebih dahulu ya. Karatnya harus dibuang sebelum mengoleskan Master Emaco P5000. Nah, nanti setelah ini harus langsung ditutup backcasting dan harus diusahakan secepat mungkin dilakukan pengecoran, karena ini kalau terkena air asin itu fungsinya akan berkurang, tidak maksimal lagi.
Nah, sekarang masuk ke pemasangan bekisting. Di sini material bekisting yang dipakai ini triplek film ya, lupa saya namanya. Pokoknya kualitas yang bagus deh. Ini ketebalannya 5 cm dan bingkainya menggunakan siku 55. Kenapa pakai siku? Karena di sini perkuatannya nanti akan dipakai di nabol. Itu akan ditempelkan ke beton existing. Karena ini kekuatan bekisting hanya bertumpu pada dinabol, jadi dinabolnya dipasang sekitar 30 sampai 40 cm, dan pengecoran yang akan dilakukan itu tidak terlalu besar, bebannya tidak terlalu berat sebenarnya, hanya ketebalan 12 cm. Kecuali pengecoran yang dilakukan misalnya pengecoran file cap dengan dimensi 3 meter kali 2 meter, jelas dinabol saya tidak cukup, itu harus dibantu dengan WF atau tambahan kayu untuk menahan beban. Nah, nantinya ini malnya akan dikasih lubang inlet. Fungsinya itu adalah sebagai jalur grouting ya. Jadi nanti dari sagola groutingnya akan dialirkan melalui selang, dan selangnya akan dihubungkan ke lubang inlet. Itu jaraknya per 1 meter, harus dijaga, tidak boleh terlalu jauh. Itu nanti untuk menghindari kopong di tengah pada saat pengisian grouting. Nah, sekarang kita masuk ke pekerjaan inti, yaitu pekerjaan grouting. Di sini kita memakai material Master Emaco S322. Ini salah satu produk dari BASF juga, sama seperti chemical proteksi tadi yang Master Emaco P5000. Nah, untuk peralatannya kita menggunakan kompresor. Nah, kemudian dari kompresor ke sagola, dan nanti dari sagola akan dikonekkan menggunakan selang ke bekisting titik pengecoran. Jadi sini kompresor fungsinya itu sebagai pemberi tekanan ya, menggunakan udara dari kompresor memberikan tekanan udara ke sagola. Nah, sagola tadi kan udah berisi grouting tuh. Nah, kemudian groutingnya akan ditekan oleh udara menggunakan selang dan menuju ke lubang inlet pengecoran. Ini dia hasilnya setelah buka bekisting. Jadi itu jangka waktu dari pengecoran hingga pembukaan bekisting itu sekitar 24 jam, bisa langsung dibuka. Ini dia hasilnya. Setelah ini masih ada pekerjaan finishing touch up ya. Jadi permukaan yang belum rata itu akan digerenda kembali. Setelah itu nanti akan diberi finishing coat, itu sebagai proteksi beton. Oke, ini dia pekerjaan terakhir, yaitu finishing touch up. Jadi permukaan yang belum rata itu akan digerenda, dan jika ada retak-retak halus itu akan diberi cornice. Setelah itu akan diberi finishing coat menggunakan Master Protect 300, yaitu produk dari BASF. Untuk hasilnya mari kita lihat berikut ini.